Apakah Anda percaya pada kekuatan Injil yang dapat mengubah hidup? Ini adalah pertanyaan renungan kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Santo Nikolas adalah pelindung anak-anak, orang lapar, pengantin dan cendekiawan. Ia lahir pada 270 AD dan dibesarkan di pesisir tempat yang sekarang disebut Turki oleh orang tua Yunaninya yang kaya raya. Ia menjadi uskup Myra dan meninggal di sana pada tanggal 6 Desember tahun 343. Ia juga dikenal sebagai Nicholas dari Myra dan uskup anak-anak karena ia menjadi uskup pada usia muda, yaitu 30 tahun. Ia dikenal luar biasa dermawan, terutama pada anak-anak. Pada tahun 800 gereja secara resmi mengenalinya sebagai orang kudus. Di Prancis pada tahun 1200-an, umat Katolik mulai merayakan Hari Uskup Nicholas pada tanggal 6 Desember. Sepanjang tahun, Santo Nikolas menjadi lebih terkenal dan imigran Belanda membawa tradisi mereka ke Amerika. Mereka menambahkan pengucapan mereka atas namanya menjadi Sinterklaas. Hal ini menjadi awal mula jalan menuju tradisi hadiah yang dibawa oleh Sinterklaas pada malam Natal. Cara paling populer untuk merayakan Hari Santo Nikolas adalah dengan mengeluarkan sepatu untuk Santo Nikolas dan meninggalkan suguhan kecil dan hadiah di dalamnya. Tradisi ini dilakukan untuk mengenang bagaimana Santo Nikolas sendiri biasanya meninggalkan hadiah bagi orang miskin di luar jendela atau pintu mereka pada malam hari. Dalam Injil hari ini, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Bacaan Injil hari ini menyoroti belas kasih Tuhan atas penderitaan, butuh banyak pekerja dalam pelayanan Tuhan. Dan bagaimana kita orang Kristen dipanggil untuk diutus dengan kekuatan untuk menyembuhkan dan membagikan Injil secara sederhana. Yesus melihat orang ramai itu seperti domba tanpa gembala dan tergerak dengan rasa kasihan atas kesusahan dan kesepian mereka. Ia menunjukkan pentingnya memiliki belas kasih terhadap orang lain dan menderita bersama mereka. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Itu adalah kenyataan yang relevan saat ini. Panggilan untuk doa bagi lebih banyak pekerja dan agar individu-individu yang bersedia untuk turun ke lapangan. Kata-kata Yesus adalah perintah untuk berdoa bagi lebih banyak pekerja dan yang lebih penting, kita menjadi jawaban atas doa itu dengan berpartisipasi dalam pekerjaan itu sendiri. Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk meneruskan pekerjaan-pekerjaan yang ia lakukan, yaitu mewartakan firman Tuhan dan untuk membawa kekuatan penyembuhannya kepada yang letih dan tertindas. Ketika memilih ke-12 rasul, kita melihat ciri khas pekerjaan Tuhan. Yesus memilih orang-orang biasa. Mereka tidak memiliki kekayaan atau kedudukan istimewa. Mereka dipilih dari orang-orang biasa yang melakukan hal-hal biasa, tidak memiliki pendidikan khusus
dan tidak memiliki keuntungan sosial. Yesus menginginkan orang-orang biasa untuk mengambil tugas dan melakukannya dengan luar biasa baik. Ia memilih orang-orang ini bukan karena siapa mereka, tetapi apa mereka akan mampu menjadi di bawah arahan dan kekuasaannya. Ketika Tuhan memanggil kita untuk melayani, kita tidak boleh berpikir kita tidak memiliki apa-apa atau hanya punya sedikit untuk ditawarkan. Tuhan mengambil apa yang bisa ditawarkan orang biasa seperti kita dan menggunakannya untuk kebesaran kerajaan-Nya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, Engkau telah memilih kami untuk menjadi murid-murid-Mu. Ambillah dan gunakan apa yang dapat kami persembahkan. Biite apapun kecilnya tampaknya, untuk kemuliaan yang lebih besar bagi nama-Mu. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan memberkati keluarga Anda. Tuhan memberkati Gereja Katolik kita dan Couples for Christ.